Nah, kalau dalam Islam kita lihat di ajaran Islamnya saja yang diberikan Allah dari sepersekian miliar tadi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian ada ajaran-ajaran yang pertama kaitannya kasih sayang terhadap sesama manusia. Tidak boleh memukul, tidak boleh menghina, tidak boleh menipu, apalagi kemudian menyakiti dan seterusnya. Itu semuanya dilarang sebagai realisasi rahmat Allah yang sepersekian miliar itu. Bapak Ibu saya muliakan, kalau kemudian Allah melarang kita membunuh binatang kecuali yang membahayakan, seekor burung di dalam Islam, pandangan Islam, Bapak Ibu yang saya muliakan, supaya kita ini betul-betul kasih sayangnya betul-betul. Seekor burung, katakanlah burung kemprit, ngerti burung kemprit ya, orang Jawa ngerti. Burung prit itu yang pagi-pagi suka. Seandainya ditembak mati kemudian tidak dimakan, itu burung kemprit kelak di akhirat akan melakukan satu persidangan dengan orang yang membunuh itu. Mengapa saya dibunuh? Tidak dimanfaatkan, karena seluruh alam ini untuk kepentingan manusia. Sehingga kalau ada seekor burung yang kecil itu tadi dibunuh tanpa ada manfaat, dia akan mau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengadu, mengapa saya dibunuh tanpa dimanfaatkan untuk manusia. Artinya kasih sayang sampai ke situ. Apalagi kalau seandainya ada yang lebih besar, ya, kambing hanya sekedar disembelih dibuang, itu pasti akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak sayang karena mereka seluruhnya apa yang di alam ini untuk kepentingan manusia. Yang halal untuk dimakan, yang haram untuk jadi hiasan, untuk menjadi hiburan, ditaruh di kebun binatang. Itu binatang-binatang untuk kepentingan manusia sebelumnya. Sayangnya Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat pun yang tertulis di dalam surat Al-Fatihah, karena Bismillah itu termasuk dari Al-Quran, dari surat Al-Fatihah dan di dalam surat An-Naml. Yang lainnya di depan surat Al-Baqarah itu Bismillah yang bukan masuk dalam surat Al-Baqarah menurut sebagian besar ulama. Kalau ada yang memasukkan setiap awal surat itu memasukkan basmalah sebagai ayat dalam surat itu, maka di sini muncul perbedaan jumlah ayat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada ulama bahwa hitungan ayat dalam Al-Quran itu berbeda, biasanya perbedaan itu disebabkan karena satu memasukkan basmalah sebagai awal ayat, awal surat. Yang kedua biasanya menghitung fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu ayat-ayat yang di awal yang Bapak Ibu dan kita semuanya tidak mengerti kecuali Allah yang mempunyai makna. Seperti Alif Lam Mim, itu termasuk ayat atau bagian dari ayat? Ya, termasuk ayat bagian itu diantaranya, dan termasuk potongan-potongan ayat. Artinya ada satu ayat dijadikan dua, ada yang memang dijadikan satu ayat. Di sini perbedaan itu isinya sama yang kita baca, itulah makanya alhamdulillah Bapak Ibu saya lihatkan di mana saja imamnya, ya kalau ada imam di bawahnya Maroko yang dibaca ya itu juga nggak berbeda di mana saja, kecuali memang kalau ada Quran dari orang Syiah itu yang dikatakan berbeda. Bapak Ibu saya muliakan, rahmat Allah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah.
yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman artinya Maha memberikan kasih sayang untuk seluruh makhluknya di dunia. Jadi rahmat kasih sayang Allah di dunia untuk seluruh makhluknya. Orang kafir diberi kasih sayangnya, orang Islam diberi, yang sholat diberi, yang nggak sholat pun diberi, yang baik-baik diberi rahmatnya oleh Allah, yang jahat pun diberi untuk seluruh alam. Makhluk-makhluk yang lain termasuk burungnya, termasuk binatang-binatang buasnya dan lain-lainnya diberi kasih sayang oleh Allah SWT. Termasuk Bapak Ibu yang saya muliakan, pohon-pohonan itu diberikan kasih sayang oleh Allah SWT. Rahman. Jadi Rahman, kasih sayang Allah diberikan kepada seluruh umat manusia, baik ya yang muslim atau non muslim. Maksudnya di sini agar umat Islam ketika bekerja, karena kasih sayang Allah itu diberikan kepada muslim dan non muslim, maka orang Islam ketika kerja harus profesional, harus hebat. Mengapa? Karena di sini ada persaingan. Orang kafir mendapatkan kesempatan untuk maju, orang Islam punya kesempatan untuk maju karena kasih sayang Allah di dunia ini sama. Adanya hukum alam di sini. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan untuk orang-orang mukmin waktu di akhirat. Artinya yang Rahman ini cuma memberikan 1/100 dari rahmat Allah, yang 99/100 ini kelak diberikan kepada mukmin saja yang di surga. Maka bisa dibayangkan kalau pernah mendengar apa itu surga dan bagaimana nikmatnya surga. Pernah dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa a'dadtu li'ibadi sholihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kata Rasulullah SAW. Artinya bahwa aku siapkan untuk hambaku yang mukmin yang soleh apa? Mala ainun ra'at, suatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah kenikmatan itu didengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan termasuk nikmat yang tidak pernah terdetik sama sekali pada hati manusia. Bisa dibayangkan. Bukan berarti nggak ada nikmat yang sama di dunia. Hobi bapak di dunia yang halal-halal itu nanti di akhir disediakan. Wa utubihi mutasyabiha, akan diberikan sesuatu yang sama antara yang di dunia. Ketika bapak suka apel di dunia, maka kemudian diberikan apel seperti itu. Tapi ketika dirasakan sungguh jauh berbeda. Ini perlu kita serius makanya untuk mengharap yang itu. Maka orang cerdas, kalau saya mengatakan orang cerdas, bahwa yang saya muliakan, karena yang masuk surga itu orang cerdas. Yang nggak cerdas nggak masuk surga. Yang cerdas itu, ya kalau bapak-bapak ibu sekalian, orang cerdas itu ya jelas bapak-bapak ibu itu mudah-mudahan termasuk orang cerdas. Kita semuanya mudah-mudahan termasuk orang cerdas. Sebab cerdas dalam pandangan Rasulullah ya bukan IQ-nya tinggi, bukan sekedar itu, bukan. Tetapi manusia cerdas adalah katakan Rasulullah, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang senantiasa melakukan introspeksi terhadap dirinya dan dia berbuat untuk setelah mati. Jadi kalau bapak sholat, memang untuk apa? Untuk nanti setelah mati, walaupun punya manfaat di dunia. Manfaat di dunia, kita sholat, kita merasa tenang hatinya. Ketika sudah menyampaikan doa kita, kebutuhan kita kepada Allah, tenang, yang penting saya sudah minta kepada Allah. Ketika kita sudah membantu, ketika bersedekah, kita tenang di dunia. Itu manfaat dunia.
Oke, penting. Allah pun memberikan manfaat dunia. Ketika Bapak bersedekah, kemudian dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya, sedekah itu Masya Allah akan berjalan, mendoakan dan seterusnya, akan merubah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Artinya itu karena kasih sayang Allah manfaatnya. Tetapi orang cerdas adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk nanti setelah akhirat, setelah kita hidup ini, yaitu setelah kita mati. Kita siapkan itu. Maka yang rajin sholatnya berarti dia menyiapkannya. Semakin pokok untuk menyiapkan setelah mati, semakin tinggi kecerdasannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat manusia, kepada makhluknya, di antara kasih sayangnya kepada binatang. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Allah sayang kepada makhluknya, tapi ada manusia yang kemudian tega naruh kucing di dalam kamar, tidak diberi makan, tidak diberi apa-apa, sehingga mati. Dahwan imratun an-nar fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia keram di dalam kamar, dia tidak memberi makan, tidak dibebaskan. Padahal kalau bebas dia bisa memakan macam-macam. Tapi juga ada orang mendapatkan ampunan karena seekor anjing yang hafal semuanya. Ya, bukan karena itu saja, karena hatinya yang lembut tadi. Kemudian dia tentunya kalau sama binatang saja lembut seperti itu, bagaimana terhadap manusia? Pasti ini manusia yang sangat peduli, dan kepedulian itu memang ciri ahli surga. Salah seorang dalam satu riwayat perempuan dan perempuan dalam satu riwayat adalah pezina. Ketika melihat ada seekor anjing yang betul-betul kelihatan kehausan mau mati, sudah menjulurkan lidahnya karena kehausan, dan di situ samping kanan kirinya tidak ada air. Kemudian dia mengambilkan air dari sebuah sumur sampai menggunakan sepatunya supaya dia minum. Kemudian Allah memberikan lewat itu satu keberkahannya. Kemudian orang itu terbuka menjadi seorang muslimah yang baik, akhirnya masuk surga, layak termasuk. Itu kepedulian terhadap sesama, sama binatang saja sangat peduli. Itu kalau dikiaskan bagaimana dengan manusia? Dia tidak akan membiarkan kalau ada orang miskin yang terlantar, tidak akan membiarkan kalau ada anak yatim yang tidak terurusi. Dia tidak akan membiarkan itu semuanya karena hatinya lembut tadi. Kemudian itu di dalam seluruh makhluknya, bahkan termasuk pohon. Ketika kita menanam pohon, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita minimal menanam pohon yang tingginya 10 meter itu untuk setiap satu orang. Itu kalau kita ingin balance, seimbang kebutuhan oksigen kita setiap hari, itu minimal dari pohon yang tingginya 10 meter untuk satu orang. Berarti kalau di rumah Bapak itu ada 6 orang, ada 6 pohon besar. Kalau enggak, berarti nempel hidup. Itu karena kasih sayang Allah juga. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis disebutkan, di antara jariah Bapak Ibu sekalian bukan sekedar amal jariah buat masjid. Islam ini kasih sayangnya luar biasa. Sampai menanam pohon kurma, kemudian tumbuh, buahnya ada yang makan, itu adalah jariah sampai pohon kurma itu hidup sampai mati. Jadi bisa sampai puluhan tahun, bahkan dalam satu riwayat bisa ratusan tahun kurma itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kasih sayangnya. Kalau Bapak Ibu sekalian, saking sayangnya kepada kita, kalau kita menanam pohon mangga, kemudian mangga itu berbuah, tidak sempat kita makan, maklum
Kalau di Jakarta kita punya kebun, kita tanami pohonnya, kemudian tetangga yang makan, itu biasa. Bahkan nanti kalau mau dibuat rumah itu minta ganti, padahal bapak juga yang menanam itu. Tetapi karena kasih sayangnya Allah kepada kita, burung memakan bunganya, burung memakan buahnya, kelelawar memakan buah yang sudah mau matang. Itu dihitung semuanya oleh Allah sebagai sedekah kita. Apalagi kalau diambil sama tetangga. Ini kasih sayang Allah terhadap masalah dosanya lain lagi. Yang penting kitanya yang menanam ini. Maksudnya tidak boleh kita ini tidak menanam, harus menanam. Bahkan dalam sebuah riwayat, demi kasih sayang terhadap orang sebelum dan setelah kita, dikatakan in kana fi yadi ahadikum fusaila in qamatis sa'atu, ketika tanda kiamat sudah muncul, artinya matahari terbit dari bukan dari tempatnya dari timur, tapi terbitnya dari barat, tanda kiamat. In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fusaila, dan di tangan salah seorang kamu sekalian ada bibit korma, falyazroha, ini istata'a ayyazroha falyazroha, kalau mampu untuk menanamnya harus ditanam. Itu kiamat masih disuruh tanam. Nah ini kiamatnya kan nggak tahu kita, masih banyak orang yang nggak mau nanam. Kalau buat rumah full rumahnya nggak ada tanamannya. Nah ini sebenarnya tidak ingin ingin merefleksikan kasih sayang Allah kepada manusia. Masya Allah, kasih sayang Allah juga diperlihatkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan syariatnya, ajarannya. Ajaran Islam sangat luar biasa, penuh kasih sayang. Kalau kita niat, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah niat puasa 1 bulan. Ya, ibu-ibu khususnya yang kadang-kadang suka datang bulan, itu niat puasa sebulan. Supaya apa? Supaya seandainya ada datang bulan sudah dimasukkan di dalam sebulan itu karena sudah niat. Termasuk kita barangkali ada tugas keluar, berkesempatan untuk berbuka karena ada uzur, mudah-mudahan dimasukkan dalam puasa sebulan yang gampang kita ganti berikutnya. So hadisnya kan begini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa sebulan penuh, nah, sebulan penuh, iman dan waktu sahabat, dengan meyakini keimanan kepada Allah, dan ini ajaran-ajaran intinya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang lampau. Jadi untuk mendapatkan itu ya kasih sayang Allah ini, niatnya 1 bulan, itu kasih sayang Allah. Bahkan seandainya Bapak Ibu yang saya muliakan, ada orang yang sudah niat puasa 1 bulan, kemudian di tengah bulan dicabut nyawanya oleh Allah, tetap mendapatkan amalan itu 1 bulan, akan diampuni semua dosanya yang lampau. Kenapa? Ini kasih sayang Allah. Niat seorang muslim, niatnya itu seperti perbuatannya. Ya, bukan berarti kalau aku cukup niat saja. Boleh saja sih Bapak mau niat saja, boleh, asal konsekuen. Asal konsekuen, maksudnya konsekuen begini, dalam segala hal niat saja gitu. Mau ke kantor niat saja, gak datang-datang gitu. Ya, itu pasti akan dicoret gitu. Ya. Kalau mau makan niat saja, asal jangan makan. Jadi konsekuen hidup ini. Apa mungkin? Jadi maksudnya niat itu sudah niat 1 bulan, kemudian meninggal di tengah bulan, mudah-mudahan sudah dimaafkan. Niat seorang muslim, niatnya saja sudah dapat pahala. Bahkan ada niat muslim jauh lebih baik daripada perbuatannya. Kasih sayang dari Allah itu kalau niatnya baik. Tetapi ketika niatnya tidak baik, Allah tidak menuliskan apa-apa. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada agama baru niat saja sudah dianggap dosa besar, ya. Baru niat ya saja sudah itu berarti agama itu tidak sayang kepada manusia. Kemudian apalagi kalau baru lahir sudah dianggap punya dosa, nah, itu bukan agama yang sayang. Ya. Kalau penuh kasih sayang, manusia lahir belum berbuat apa-apa, ia bersih. Itu kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kalau di dalam ajarannya tidak ada suatu ajaran di dalam Islam kecuali yang dipermudah. Tidak ada suatu ajaran dalam Islam kecuali yang mudah-mudah. Bahkan ketika kita disuruh untuk berdakwah, hendaklah mempermudah, jangan mempersulit. Sedikit Anda masuk neraka gara-gara itu kakinya, mata kakinya ditutup celana. Nanti dulu. Lebih baik Islam ini yang rahmatan lil alamin. Orang bermacam-macam. Ini ada orang melakukan sesuatu dan tidak sedikit manusia itu yang ikut-ikutan. Di kalangan orang-orang tradisional ada yang melakukan umpamanya, ya entah itu ada maulid apa. Tentunya sebagai seorang muslim tidak seenaknya kemudian langsung ini bid'ah, itu masuk neraka. Ini kalau rahmatan lil alamin tidak akan berpikir seperti itu. Mencoba untuk diberikan pengertian. Kalau mengerti, dia akan memilih untuk baca Quran daripada yang lain. Kalau mengerti, dia akan berpikir hebat. Dan kasih sayang Allah, Bapak biasanya akan mungkin jarang didengar. Ini kalau kita membaca Al-Quran, tergantung niatnya. Niatnya bisa nggak 3 macam? Bisa nggak Pak kalau niat baca Al-Quran 3 macam? Bisa. 4 macam bisa? Bisa. 10 macam bisa. Apa? Jadi membaca sesuatu. Kalau mengharapkan pahala dari Allah, umat membaca Al-Quran. Niatnya 1 untuk mencapai ridha Allah, benar. 2, ya Allah dengan bagaimana supaya Al-Quran ini kelak di akhirat menjadi syafaat kepada saya. Istilahnya karena Quran itu akan memberikan syafaat sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran dengan yang apa? Ingin mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Kemudian apalagi akan mendapatkan di surga itu manusia yang baca Al-Quran yang banyak. Itu ketika di surga itu tergantung ayatnya banyak dibaca, naik lagi surganya. Banyak baca ayat, naik lagi. Wartaqi, baca dan terus naik terus di surganya. Niatnya itu. Kemudian niat baca Al-Quran, ya Allah, saya ingin berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, mudah-mudahan pahalanya diberikan kepada orang tua saya. Semuanya itu bisa dikumpulkan. Itu orang cerdas. Tidak cukup 1, kecuali kalau dalam masalah ta'yin sholat, nggak boleh asal buku maghrib, kemudian itu bukan masalah itunya. Ya, kalau itu nggak boleh sholat duhur ya niat sholat duhur, sholat asar niat sholat, nggak boleh dijamak semuanya sholat duhur, asar, maghrib sekaligus sholat nggak boleh. Kalau kecuali untuk mendapatkan pahala dari Allah ketika membaca Al-Quran, niatnya itu boleh. Termasuk Bapak yang saya katakan ketika masuk ke sini. Sekarang apa niatnya? Semakin banyak niatnya, 1, ketika masuk dari Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya, kemudian langsung niat iktikaf, kemudian baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran dia iktikaf, sudah beda pahalanya. Kemudian ingin dia ketika baca Al-Quran itu, ya Allah saya ingin melaksanakan perintah Nabi begini. Apa yang kira-kira Rasulullah? Ada lebih dari 17 keutamaan membaca Al-Quran. Saya ingin mendapatkan keutamaan itu ya Allah. Jadi semakin mengetahui banyak tentang agama, maka kita ini semakin banyak mendapatkan fadilah-fadilah daripada ilmu agama itu sendiri. Maka pantas kemudian Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang mengerti agama itu. Rasulullah bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang
dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia diperdalam di bidang agama. Maka kesempatan untuk kita untuk memperdalam agama terus. Untungnya itu enggak terbatas dengan umur. Berbeda kalau masuk SD, masuk SMP, ada terbatas umur. Tetapi ketika memperdalam agama, tidak terbatas dengan umur. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kaitan dengan kasih sayang Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada suatu ajaran yang ada dua kecuali diberikan oleh Allah yang mudah. Oleh Rasulullah dicarikan yang paling gampang, yang paling memungkinkan, sehingga ajaran-ajaran Islam itu sholihun litatbiq fi kulli zamanin wa makan. Ajaran Islam itu bisa diterapkan ya dalam semua kondisi di dunia ini. Islam sebagai suatu ajaran yang sangat luar biasa kasih sayangnya. Bapak Ibu sekalian, supaya ada tanya jawab yang cukup, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi intinya bahwa ajaran Islam itu semuanya itu rahmat. Rasulullah sendiri seluruhnya itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi beliau pernah bersabda, "Ana rahmatun muhdah." Aku adalah rahmat itu sendiri. Jadi ungkapannya, hadisnya, segala macamnya itu rahmat bagi umat manusia. Maka ketika orang-orang Taif melempari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma ilqawmi fa'idahum ta'ala. Mereka tidak tahu bahwa aku ini untuk membawa kasih sayang. Untungnya umat Islam ini alhamdulillah sebagai seorang muslim, dan sekarang ya dosa-dosa kita tidak langsung diberikan hukumannya, justru ditunda sampai kiamat, ditunda ketika sampai mati. Kita masih bisa sempat beristighfar, minta ampun. Kalau di zaman dulu, di zaman Yahudi itu, kalau ada orang melakukan dosa besar, langsung di rumahnya itu ada sebuah tulisan, ini sudah melakukan ke sini, ayat ini, begitu. Nah kalau kita alhamdulillah kita ditutupi dosanya oleh Allah SWT, ini karena kasih sayang Islam. Kalau seandainya dosa kita ini diberitahukan oleh Allah seluruhnya, barangkali kita tidak mau keluar rumah, karena betapa kita ini dosanya banyak sejak dulu. Karena kasih sayang Allah lah, kemudian ditunda sampai orang itu bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT, sampai orang itu ditutup tobatnya ketika nyawa sudah sampai ke leher, ya istilahnya sudah kelopor-kelopor. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa kita menjadi mukmin dan kita mendapatkan kasih sayang Allah semakin banyak karena keislaman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang bertanya. Tadi sudah disampaikan mengenai Islam yang rahmatan lil alamin. Bagi Bapak yang ingin merespon, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di luar dari tema tadi, tapi karena tadi kita menyinggung masalah niat yang banyak, bagaimana dengan ketika kita umroh atau kita haji, kemudian kita di sana kita umroh sekali, 2 kali, 3 kali, yang terakhir untuk bapak saya, yang terakhir untuk nenek saya, yang terakhir untuk saudara-saudara saya. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah itu paket ya. Jadi sholat zuhur itu paket, 4 rakaat itu paket. Nggak bisa sholat zuhur ya sholat zuhur, sholat asar paket. Umroh itu diawali dengan yaitu niat ihram sampai terakhirnya tahallul. Maka satu umroh hanya bisa dilakukan untuk 1 orang, 1 umroh.
untuk satu orang. Dan kita tidak bisa melakukan umrah untuk kedua orang tua kita sekaligus, nggak bisa. Apalagi untuk seluruh orang Indonesia, nggak bisa. Untuk satu bisa. Jadi kalau sudah umroh, kemudian ya Allah, saya ingin mengumrohkan orang tua saya, orang dulu ini, sebagai anak yang soleh ingin menyambungkan. Di situ niatnya dari Bismillahirrahmanirrahim, awaitul umrata wa ahramtu biha an abi, siapa namanya, si fulan, kemudian labbaik Allahumma labbaik la syarika, silakan itu ya. Ketika sudah umroh, apalagi kalau sudah haji, boleh mengumrohkan orang lain, silakan saja. Satu, kemudian balik lagi, ambil mikot lagi. Mikotnya yang paling dekat adalah dari Tanaim atau dari Hudaybiyah. Kalau dari ini jauh, yang dari Jarona, kalau dari Jarona kan jauh. Mendingan yang dekat, cuma 7 kilo kalau ini yang Tanaim itu. Bismillah. Kemudian ambil niat untuk siapa? Niat untuk kakeknya. Kalau memang belum umroh, kalau sudah umroh ngapain? Ya, kalau kakeknya sudah umroh, ya, kalau orang tuanya sudah umroh, enggak, diperbanyak doa saja, gitu. Kalau yang saya lihatkan, jadi satu paket, nggak bisa sekaligus kayak tadi. Sholat itu ya satu paket. Tetapi ketika membaca Al-Quran, ketika sedekah, Bapak yang saya lihatkan sedekah, boleh Bapak, saya niatkan sedekah ini untuk kedua orang tua saya, silakan, boleh. Anaknya kok bersedekah untuk kedua orang tuanya nggak boleh. Saya, ya Allah, sedekah ini keutamanya ini, ya Allah, saya akan bersedekah, mudah mendapatkan keutamaan itu semuanya. Ketika di akhirat saya dimudahkan, ketika ada orang yang kesulitan di dunia, di sana kesulitan, pada orang miskin kesulitan, ya Allah, saya niat bersedekah dan saya ingin melapangkan kesulitan orang itu. Karena Rasulullah berkata, "Man yassara 'ala mu'sirin, ya sallallahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang memudahkan orang kesulitan, maka Allah akan memudahkan problematikanya dari nanti kiamat. Tahu juga kan sedekah. Sedekahnya ya Allah, mudah-mudahan untuk kedua orang tua saya. Di Mesir ada seorang bapak-bapak kaya karena pengusaha. Kemudian setiap ada masjid yang baru dibuat, jangan di sini kurang apa, kalau kurang pintu, kurang ini, saya beli pintunya, berapa harganya, saya belikan itu, dan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Terus kadang-kadang anaknya kan ikut dengarkan anak itu. Anak yang kecil ini kebiasaan orang tuanya akhirnya karena tertanam. Suatu saat anaknya ini masuk kuliah yang di sekolah-sekolah di universitas unggulan di Mesir. Biasanya di sekolah unggulan, di universitas unggulan kadang-kadang baru semester 3, semester 4 kadang-kadang sudah punya proyek. Ada proyek-proyek. Ketika ada proyek dapat uang. Nah, ceritanya setelah dapat uang, ya dari orang tuanya ada, kalau macam ada, dia ingin jalan ke masjid yang nggak ada, kemudian nanya, di sini kurang apa? Orang tuanya masih hidup, saya sedekah di sini. Pahalanya untuk kedua orang tua saya. Bisa diketahui dari mana kemudian bawa anaknya seperti itu? Pas orang tuanya juga, orang kebiasaannya cari masjid yang belum jadi dan ingin membantu. Jadi ketika orang tuanya datang ke tempat itu, waktu bapak sudah didahului oleh anak bapak, dan kata anak bapak, pahalanya untuk kedua orang tuanya, bayangkan, masih hidup, bisa dibahas. Mana kalau kita ingin agar anak kita berbakti kepada kita, ingin agar anak kita itu mendoakan kita sekarang ini berbakti kepada kedua orang tua kita, banyak mendoakan kedua orang tua kita. Nanti anak juga melihat, iya bapak saya besar sekali, Rabbi fili wali-walidayya warhamaka marubani. Kalau anak kita seperti itu, saat kita di kuburan sudah masuk kubur, kemudian saat kita, masya Allah, kuburan mungkin agak sempit, ketika ada istighfarnya anak menjadi jembat lapar, karena dan nanti di surga mudah-mudahan kita jadi ahli surga semuanya, amin. Di surga itu Bapak yang sampaikan,
Semua amalan kita tahu. Ketika ikut pengajian sambil ngantuk pun tahu. Iya. Oh ini Anda dikurangi pahalanya yang karena sambil ngantuk. Tapi karena niatnya benar, full gitu kan. Niatnya benar, jadi nggak niat ngantuk. Nah, kemudian di surga itu akan ada balasan-balasan yang tidak pernah merasakan. Oh ini banyak sekali balasan yang diberikan kepada. Padahal saya tidak pernah melakukan ini, tidak pernah melakukan ini. Ditanya dari mana ini? Itu dari istighfar anakmu. Itu orang-orang yang memiliki kecerdasan agar anak cucunya juga punya potensi seperti itu sehingga bisa mendoakan kita banyak. Perlu apa kita ini susah-susah menikah, capek menikah? Kalau hanya untuk kesenangan dunia saja, masya Allah, sangat mungkin. Agar anak kita bisa membantu spiritualitas kita di akhirat kelak, membantu. Ketika kita sudah tidak bisa sholat, kita sudah tidak bisa bersedekah, anak kita banyak bersedekah, anak kita banyak tilawah Quran, anak kita banyak mendoakan. Itu bagi orang yang sadar. Jadi kita berbakti dulu kepada kedua orang tua kita, insya Allah anak cucu kita akan berbakti kepada kita. Kalau Allah, saya kira sudah cukup atau bagaimana? Terserah saya ada satu lagi katanya. Oh, salah dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Islam adalah al-Ghani al-Amin, ya. Iya. Tapi kenapa kita sebagai muslim itu bermacam-macam artinya apa ya, pemahamannya, sehingga ada yang lembut, ada yang keras, ada yang sakit atau ada ini gimana? Artinya kenapa bisa demikian? Sehingga bermacam-macam karakter daripada berdakwah itu, sehingga kadang di lapangan tadi pada saat tadi ini masuk bid'ah, jadi seolah neraka. Nah ini kadang-kadang orang yang tidak apa namanya siap karena dia marah. Jadi gimana menyikapi demikian sehingga betul-betul satu sebagai tidak alami. Terima kasih. Ya. Kalau bermacam-macam paham itu memang banyak aliran, istilahnya ada paham yang salah, ada yang salah paham, ada paham yang disalah-salahkan. Itu memang banyak bentuknya. Ya. Jadi orang bisa salah paham tentang Islam ketika nggak utuh memahami Islam. Islam itu luas. Ya, bukan satu madhab saja, banyak madhab. Kalau memahami Islam secara utuh, insya Allah memiliki toleransi yang cukup ketika banyak membaca tentang Islam. Dulu, mohon maaf ini, saya termasuk orang yang kaget ketika pada tahun 70-an ke rumahnya almarhum Buya Hafka yang di Cirebon. Beliau punya istri di kebun kacang di Cirebon. Ya, kami dari sekolah tradisional Madrasah Salafiyah itu datang ke sana karena waktunya beliau mintanya sebelum subuh, kami datang sebelum subuh. Dan beliau bertanya, ini dari mana? Dari pesantren, dari Madrasah Salafiyah. Beliau menjawab, saya juga dari Salafiyah. Nah, kemudian jadi imam. Jadi imam, beliau kunut. Beliau orang Muhammadiyah. Kunut. Mengapa? Nah, banyak pertanyaan. Dulu saya baca bukunya nggak banyak. Setelah banyak, saya menghormati orang yang kunut. Dulu saya melarang orang yang tahlil. Setelah baca buku banyak, ternyata, nah ini artinya orang itu kalau ketika wawasannya tambah luar biasa, makanya Hamka itu diterima. Tetapi kalau masalah prinsip, beliau tidak bisa pandemi. Ketika prinsip, beliau sebagai ketua MUI yang pertama, saat disuruh untuk membatalkan fatwa yang berkaitan dengan larangan mengucapkan ucapan Natal, disuruh beliau lebih baik mundur dan mundur itu beliau. Tetapi
ketika masyarakat Masya Allah, ini yang saya alami dengan beliau di luar. Ini semakin, dan guru-guru saya yang luas itu punya demikian. Orang ilmu pun ketika dia luar biasa. Saya punya guru dari Cirebon, di antara Kiai Arif Kamali, luas pandangannya. Kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah pun dibaca. Padahal biasanya orang NU itu mengharapkan buku-bukunya Ibnu Taimiyah, tetapi beliau baca. Orang kalau wawasannya luas, maka kita ini wajib punya wawasan luas sehingga tidak gampang membedakan orang, tidak gampang untuk orang. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kita bagaimana dakwah ini yang lurus-lurus saja, yang membuat orang ini merasa ya akan meningkat ilmunya, semakin dekat dengan Allah, tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Apa yang saya muliakan? Saya kira itu saja ini cukup. Kurang lebih mohon karena sudah lebih dari jam 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli surga semuanya dan diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.